Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada. Kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya semua ini terjadi oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini seberapa kami yang ada Tuhan, kami rindu untuk datang beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu ketika kami beribadah kepada Engkau, kami belum mendapatkan berkat-berkat kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Acara ibadah kami pada saat ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengurapi mereka semua ya Tuhan. Agar benar-benar ketika kami beribadah, kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa bagi sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti acara ibadah pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau jamah setiap mereka. Taruh satu kesukaan, kerinduan untuk selalu mereka boleh berkumpul beribadah. Walaupun mereka mengikuti ibadah secara online Tuhan pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan kami semua. Dan layakkan kami menjamah pekerjaan-Mu pada saat ini. Dan kami mohon urapan Tuhan turun kepada setiap kami. Terutama bagi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati dia, Engkau pakai dan urapi dia dan beri hikmat kepadanya, sehingga firman Allah yang dia boleh sampaikan benar-benar menjadi satu isi hati Tuhan untuk kami semua boleh mendengar. Terima kasih Bapa di surga, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami pada saat ini, kami bersatu hati metengking dan tolakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikra dulu cunus ait. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saat ini kita akan berglori-glori bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan karena kita percaya kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, rasakan kuasa Allah.
jemaat dipersiapkan untuk duduk kembali. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Kita percaya apa yang kita berikan kepada Tuhan dan yang baik, maka Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan dan persembahan kita. Baiknya Engkau, Bapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa diisi dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena hidup kita tergantung dari setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman.
Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Rindu hati kami senantiasa diisi dengan firman-Mu. Bahkan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati juga setiap persembahan yang sudah diberikan kepadamu dengan penuh sukacita yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagimu. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang penuh rahmat akan mengembalikan berkat baru atas hidup kami dan memelihara hidup kami, menaungi hidup kami dengan kasih karunia-Mu dan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, layakan kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan, bentuklah hidup kami agar kami semakin hari bertumbuh di dalam Kristus, memiliki karakter yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur siap belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Cek, 1, 2. Ya. Shalom, selamat malam bagi kita semua dan kita berjumpa di dalam ibadah online pelayanan daripada Gereja Segala Bangsa Goshen yang kita adakan pada saat sore malam hari ini. Dan semoga siapapun kita yang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah pada saat malam hari ini boleh benar-benar memiliki kerinduan yang baik untuk bersama-sama melayani, berbakti kepada Tuhan dengan niat yang baik, dengan hati yang terbuka, yang hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih kita mau diisi dengan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sesuai dengan tema yang diberikan, bahwa tema itu mengatakan siapakah yang memiliki pikiran Tuhan. Baik, 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 dalam salinan baru. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Joy, tolong ya. Jangan. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita kembali diingatkan dengan perkataan Paulus bahwa penting bagi kita sebagai orang percaya dapat mengenal diri kita ini siapa, ya. Terlebih-lebih ketika kita sudah mengenal diri kita siapa dan kita bisa mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, di mana pikiran yang kita miliki, perasaan yang kita yakini terhadap Kristus, di dalamnya ada suatu kemenangan. Kemenangan yang kita peroleh melalui iman kepada Kristus adalah kemenangan yang memberikan jaminan kekal. Kemerdekaan yang membuat kita betul-betul terbebas dari segala ikatan dunia yang akan menyeret kehidupan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Itulah sebabnya setiap orang percaya yang benar-benar mempertaruhkan hidupnya lewat keyakinannya, lewat kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru, maka dia akan menjadi suatu batu-batu kecil yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun suatu umat yang layak bagi Tuhan.
Artinya kita orang percaya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mempermuliakan kerajaan Allah. Ya, ketika kita percaya, Tuhan tidak membiarkan kita hanya sebagai orang pendengar saja atau orang yang hanya mempercaya begitu saja. Tetapi Tuhan memberikan suatu tugas yang mulia, yang besar, yang agung dan suci. Sebagaimana amanat daripada Tuhan Yesus Kristus ketika dia sudah naik ke sorga, dia memberikan suatu amanat kepada murid-muridnya. Apakah itu? Yaitu bagaimana jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya mereka benar-benar percaya, bertobat. Bahkan mereka mau memberi diri dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul disempurnakan oleh Rasul Petrus, yang dimana dia dipercayakan, dia diurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menyempurnakan maksud-maksud daripada perintah Tuhan Yesus Kristus mengenai jalan-jalan yang membawa umat manusia kepada kekekalan. Yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 mengatakan bahwa mereka harus bertobat. Mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa. Artinya penting bagi mereka yang tadinya orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus itu percaya akan amanat Kristus. Bahwa mereka dibaptis dengan cara baptisan Yohanes di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di zaman gereja bahwa penting disematkan suatu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa pahami bahwa baptisan yang sempurna adalah baptisan dengan formula dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan pemeteraian seperti itu, maka baptisan itu menjadi baptisan yang sakral, yang memberikan makna layaknya tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 6. Bahwa baptisan itu ibarat dikuburkan. Manusia yang dikuburkan di tanah yang begitu dalam. Ya, begitu juga gambaran kiasan air. Kita harus ditenggelamkan. Ya. Kita ditenggelamkan lalu kita keluar dari air. Artinya itu seperti kita menguburkan segala bangkai-bangkai dosa, kehidupan yang lama. Namun kita akan bangkit dengan iman kepada Kristus dengan kehidupan yang baru. Tentu jangan lupa pemeteraian itu. Karena penting proses, penting sekali pemeteraian nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya menyempurnakan baptisan air kita. Ini merupakan langkah-langkah supaya kita mengetahui pikiran Tuhan itu seperti apa. Pikiran Tuhan itu kita akan temukan dan kita akan alami lewat tahap-tahap, tingkatan-tingkatan iman yang kita percayai namun kita jalani. Dan semuanya pikiran Tuhan sesungguhnya sudah diungkapkan dalam firman Tuhan. Ya. Pikiran Tuhan adalah mengandung hikmat. Jadi ketika manusia memiliki pikiran Tuhan, seperti kata Paulus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya manusia yang sudah memiliki akal menjadi natur ciptaan manusia yang diberikan Allah, akal pikiran yang diberikan Allah kepada manusia, itu akan dapat mengenal Allah. Bahkan kita bisa mengetahui rancangan dan rencana Allah begitu baik dan heran ketika kita memiliki akal yang sudah diurapi. Ya, yang sudah diurapi Tuhan itulah hikmat. Makanya di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes diingatkan bahwa untuk mengetahui
bagaimana penglihatan seorang perempuan sundal, raja-raja, perempuan yang bersalutkan matahari, hewan-hewan buas. Itu dikatakan untuk memahami nubuatan ini, penting bahwa engkau harus memiliki akal yang mengandung hikmat. Karena ada akal manusia yang tidak mengandung hikmat. Atau dikatakan mengandung hikmat, tapi bukan hikmat yang dari atas, melainkan hikmat yang daripada setan. Ya, coba kita buka di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-13. Coba dicek ya, apakah suaranya keluar? Ada ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatan baik, perbuatan berbudi itu dinyatakan yang sumbernya dari hikmat dan pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, ini suatu akal yang mengandung hikmat dari Allah. Ya. Terus dulu Ibu, jangan duduk dulu. Ayat 14 ini ya. Yakobus 3 ayat 14 sekarang. Ya, silakan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu ada perasaan mementingkan diri sendiri, egois, janganlah kamu memegahkan diri, jangan juga berdusta melawan kebenaran. Sudah salah membanggakan diri. Engkau melayakkan perbuatan salahmu dalam iri dengki, engkau cemburu kepada orang, engkau punya alasan untuk membenarkan dirimu. Oh, saya benar, pantas kok dia menerima itu. Tidak boleh seperti itu. Dengan kita melakukan seperti itu, kita sudah mendustai nyawa kita, jiwa kita, roh kita terhadap firman yang sudah kita terima. Karena bagaimanapun ketika kita betul-betul membenarkan perbuatan jahat yang tidak diperkenankan Tuhan, saat itu ada pergumulan di hati nurani. Apalagi kita sudah menerima firman dan memiliki roh. Oh, itu ada pergumulan yang kuat. Karena kita akan merasa tertuduh. Ya, berbeda orang yang tidak memiliki firman. Orang yang sudah membunuh firman, benih firman Tuhan itu sudah kebal dia. Dia sudah anggap benar walaupun itu perbuatan yang jahat. Terus dikatakan hal yang seperti itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi hikmat dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan. Ya, terima kasih. Jadi ada hikmat yang dari setan. Dan kriterianya tadi sudah dibaca ayat sebelumnya. Dan nafsu hikmat manusia, hikmat nafsu manusia, hikmat setan itu memiliki buahnya. Ya. Buahnya itu apa? Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5. Ayat yang ke-19 sampai 21. Tolong bacakan. Perbuatan daging. Nah, inilah hikmat yang lahir dari nafsu manusia dan setan-setan bekerja sama. Oh, itu jahat sekali. Yaitu perbuatan daging telah nyata. Terus percabulan, hidup yang cemar, hidup oleh hawa nafsu, penyembahan berhala, penyihir. Saudara sudah percaya tapi masih percaya itu dukun-dukun, ya. Masih percaya itu ramalan-ramalan, ya. Terus sihir-sihir itu tentang ilmu-ilmu hitam, ya. Dan saudara masih percaya, saudara yang masih mungkin hidup menjaga tradisi, percaya akan nenek moyang, mitos-mitos itu tinggalkan kalau engkau sudah mengenal kebenaran. Apalagi engkau dititipkan orang tua yang engkau yakini bahwa itu dari nenek moyangmu, itu harus dimusnahkan. Tidak ada yang namanya jimat, ikat pinggang, opo-opo. Itu semua membawa engkau kepada kebinasaan. Ya. Membawa kepada kebinasaan. Tidak membuat keuntungan bagimu. Keuntungan yang dipercayakan melalui jimat, ya,
melalui barang-barang yang engkau anggap itu memiliki kekuatan, justru itu akan mencelakakan kamu. Semuanya itu tipuan iblis untuk memantapkan jalan hidupmu semakin jauh dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Selain daripada jimat itu. Ya, terus perseteruan, perselisihan, iri hati, ini buah-buah yang dilahirkan dari hikmat akal manusia, hikmat hawa nafsu dan hikmat setan, ya. Terus amarah. Amarah memang betul. Firman Tuhan dalam Efesus mengatakan bahwa sesungguhnya amarah itu tidak mengerjakan kebenaran, ya. Tidak mengerjakan kebenaran. Saudara boleh marah, tetapi jangan sampai matahari itu terbenam. Ini bukan soal menunjukkan waktu. Saudara marah sama orang itu jam 10 pagi, saudara diberi batasan jangan sampai matahari terbenam, saudara belum bisa mengampuni. Bukan sebatas itu. Tidak sebatas, tidak sesederhana itu, ya. Sebenarnya berbicara matahari di sini artinya matahari kebenaran. Bapa di sorga itu digambarkan bagaikan matahari kebenaran yang senantiasa menyinari. Sinarnya itu bermanfaat, diberikan kepada umat manusia baik yang jahat maupun yang benar. Itu gambaran kasih terang Bapa. Jadi maksudnya kalau engkau sudah marah, jangan sampai kebenaran terang firman Tuhan itu betul-betul lenyap dan jadi gelap. Wah. Yesus mengatakan jikalau matamu itu gelap, ya, artinya jikalau matamu juga penuh dengan amarah, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Bayangkan kalau orang yang sudah murka, lihat, mereka tidak peduli lagi. Orang itu bisa dia cincang, bisa dia mutilasi, bisa dia lakukan hal-hal yang bengis. Itu karena matahari kebenaran sudah tidak ada. Kegelapan itu tubuhnya sudah menguasainya. Nanti sadar setelah dia berbuat, ditangkap, ya, dipenjara, atau dia dianiaya oleh warga, baru dia sadar. Biasa alasan mereka, ya saya kilaf, saya gelap memang. Karena itu berbahaya sekali saudara. Apalagi kita yang sudah mengenal terang kebenaran. Aduh Tuhan. Jangan sampai engkau yang sudah mengenal terang kebenaran dan kau membiarkan hal-hal seperti amarahmu meledak-ledak. Engkau biarkan itu, engkau tidak mengendalikannya, hati-hati. Engkau bisa menjadi orang yang lebih jahat dari orang dunia. Terus, mementingkan diri sendiri, percideraan, terus apa tadi? Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, suka-suka mabuk, suka-suka dengki, suka bikin cedera orang, ya. Terus pemecah belah, terus suka berpesta pora, ya. Boros, biasa orang yang suka berpesta pora itu pasti boros. Meminta berkat kepada Tuhan berlimpah, tapi untuk berpesta pora. Orang yang sudah atau gemar berpesta pora itu sudah najis itu pikirannya, ya. Karena dalam pesta pora itulah cara ritual iblis memakai keadaan akhir zaman, apalagi di kalangan anak muda yang suka berpesta pora, itu sudah najis di dalam. Karena sudah ada kemabukan, sudah ada free sex, sudah ada narkoba. Di situ semua sudah menjadi dosa, ya. Saya bisa pastikan. Makanya saya ingatkan, gereja yang berusaha memiliki konsep layaknya berpesta pora, tapi mengatasnamakan sukacita surga, ya hati-hati, ya. Itu jangan-jangan akal-akalan dari pendetanya itu, ya. Supaya jemaat itu mengeluarkan uang yang banyak, tapi kelihatan memang untuk memuliakan Tuhan. Padahal, ya, hanya untuk mencari pujian, supaya ingin dikenal, supaya ingin dihormati, supaya bisa bersaing, menunjukkan kepada gereja-gereja lain, lihat kami memiliki suatu acara yang besar, acara akbar. Padahal orang cuma senang di situ pesta pora, keluar-keluar mereka semakin najis. Karena mereka tidak mendapatkan dalam ibadah yang bentuknya seperti pesta pora. Ada ibadah yang seperti itu, bentuknya seperti pesta pora. Oh jangan salah. Bahkan di tempat-tempat diskotik ternama HW juga ada itu gereja. Pesta pora.
Ada perjamuan suci lagi, bukan perjamuan suci, perjamuan kudis di situ ya. Itu berbahaya ya. Ya, kita tidak perlu hal-hal yang seperti itu. Jangan engkau yang sudah mengenal kebenaran menjadi munafik, memanfaatkan keadaan ya. Mencoba mencampur adukan gaya-gaya duniawimu ya. Engkau masukkan dalam perkara rohani, tidak bisa. Silakan duduk. Sudah kan? Sudah sampai situ kan? 21 kan? Ayat 21 ya. Iya. Jangan engkau campur baurkan. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa apakah persamaan Belial ya, dengan Kristus, apakah persamaan gelap dan terang, itu tidak bisa disatukan. Jadi konsep beribadah jangan engkau pakai gaya-gaya duniawi. Engkau mau bikin konser-konser akbar. Ketika engkau mengadakan ibadah, ya betul kelihatan puji-pujian lagu rohani. Apa bedanya dengan konser di sebelah sana? Ya. Konser-konser dunia, bedanya cuma lirik lagunya aja. Ya, ini cinta-cinta, ya ini cinta-cinta kepada Tuhan Yesus. Yang satu cinta-cinta kepada sepasang kekasih. Ya, hati-hati, konsepnya sama. Ya. Entah ibadah itu kelihatannya ibadah akbar, ya, tapi memaksakan jemaat untuk berkorban. Memotivasi jemaat untuk berkorban. Puji Tuhan ada sponsor lagi. Sponsor pas lagi yang hidupnya penuh dengan keduniawian. Kelihatan menyumbang dalam gereja, menyumbang dalam pekerjaan Tuhan. Tapi di luar sana, dia mencari suatu berkat Tuhan dengan cara-cara yang kotor. Ya. Dengan cara yang korup. Dengan cara menumpahkan darah. Hati-hati. Ya. Bangsa Israel pernah melakukan seperti itu. Makanya Tuhan ingatkan apa? Ya. Kalau engkau mau dijamin roti, makananmu, air, minumanmu, bahkan dijamin perlindungan keamananmu, jadilah orang yang jujur dan benar, bukan orang yang senantiasa menyetujui tangan-tangan yang berusaha untuk menumpahkan darah. Ya. Orang-orang yang menerima suap, orang-orang yang senantiasa mencari uang dengan cara yang salah. Tuhan tidak suka. Tapi apa mau dikata? Mika 3 ayat yang ke-11 itu menjadi alasan. Ya. Menjadi alasan untuk Tuhan ungkapkan bahwa ternyata kerusakan alamat kerusakan yang besar ternyata sudah terjadi bukan di luar sana, tapi di dalam bait Allah. Coba kita baca itu. Mika 3 ayat 11. Para kepala, para pemimpinnya memutuskan hukum. Nah, hukum itu adalah hikmat. Hukum itu adalah kebijaksanaan. Mereka memutuskan suatu hikmat. Mereka memutuskan kebijaksanaan. Mereka memutuskan hukum apa? Karena suap. Para imam yang menggambarkan seperti saya, ya. Imam sebagai pemimpin umat untuk mengadakan kebaktian, tapi apa dikatakan? Mengajarkan umat cuma karena persembahan kasih. Kalau persembahan kasih full, wah itu pengajaran sempurna paketnya. Paket full, haleluya. Pelayanannya full. Kalau separuh PK-nya, ya cuma setengah dia kasih. Kalau tidak ada PK, ya dia tidak datang. Ya, alasan sakit. Oh, sorry, bentrok, ada pelayanan lain sayang. Banyak alasannya. Ada seperti itu, karena itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Dan itu terjadi. Ya. Doakan juga kepada saya, jangan sampai saya yang justru mengajarkan saya sendiri terbuang. Ya. Jangan saya mengajarkan saya sendiri ternyata melakukan hal seperti itu. Puji Tuhan, di hadapan Tuhan saya berkata pada saat ini dan di hadapan saudara. Saya tidak pernah dan tidak akan berani melakukan hal itu. Ya. Melayani hanya untuk karena uang, tidak. Ya, tapi kalau melayani dengan sungguh-sungguh, jemaat tergerak oleh Roh Kudus ya, bukan tergerak karena kata-kata modus saya. Aduh puji Tuhan, kami tidak makan seminggu ini. Puji Tuhan, kami perlu membayar hutang-hutang. Ya, perlulah seperti itu ya. Tidak baik seperti itu. Apalagi ancam-ancam jemaat dengan kalimat-kalimat firman Tuhan. Wah, apalagi sudah menyinggung Maliaki 3.
Maleakhi 4. Wah, bawalah persepuluhanmu. Oh, haleluya. Kalau engkau tidak mau datang malapetaka di dalam setiap usaha pekerjaanmu, engkau jangan berbuat curang di hadapan Tuhan. Wow, ada juga hamba Tuhan yang menakut-nakuti jemaat seperti itu. Ya memang harus disampaikan. Tapi jangan motivasimu engkau sampaikan terus hanya untuk mengejar daripada persembahan dan persepuluhan itu ya. Ya pada hakikatnya kita melayani itu yaitu untuk Tuhan. Itu saja. Soal kalau persepuluhan itu kan sebenarnya silakan duduk. Soal perpuluhan itu kan yang saya mau katakan di sini, ini soal ketaatan saja dan kesetiaan. Ya, menyinggung soal materi karena memang keadaannya dalam perjanjian lama, suku Lewi itu adalah suku yang tidak diberikan tanah ladang untuk bekerja. Ya, mereka dipercayakan, dikhususkan untuk mengerjakan suatu tabernakel, kebaktian, yang melayani kebaktian, hanya melayani kebaktian saja, melayani korban-korban persembahan, ya. Membersihkan kemah di situ untuk tetap dalam keadaan bersih, dan itu Tuhan yang suruh. Sementara suku yang lain bekerja, ya, dan mereka membawa persembahan. Tuhan yang mengatakan bawalah persembahan persepuluhan, ya. Karena supaya di rumah Allah, di mana dalam rumah Allah itu ada imam-imam ini, senantiasa ada makanan, ada kebutuhan. Ya. Jadi imam-imam ini hanya bekerja menurut perintah Tuhan. Soal imbas berkat makanan itu ya sudah. Ya, dia percaya ketika mereka sebagai suku Lewi mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya sudah perintah Tuhan, pasti akan mencukupi. Makanya kehidupan hamba Tuhan yang benar, jangan engkau hamba Tuhan yang memiliki usaha, ya. Full timer lah sungguh-sungguh. Sebab tulisan Yusuf B.S. mengenai bukunya yang berjudul Kristen Awam. Kristen Awam, di situ dia membahas sebagai seorang hamba Tuhan yang sepatutnya mereka full time melayani Tuhan. Bukan ada separuh sebagai pengusaha, ya. Wah, kalau zaman sekarang luar biasa, ya. Hamba Tuhan latar belakangnya pengusaha. Wah, luar biasa. Entah pengusahanya itu iya seperti itulah, ya. Kita tidak tahu menahu, ya. Mereka punya fasilitas, mereka punya ya apa yang mereka ingin lakukan ya serba ada, ya. Dengan mereka menyalurkan, oh ini untuk pekerjaan Tuhan. Tapi tanpa mereka sadari, mereka memanjakan jemaat itu dengan materi. Ini cara pelayanan yang tidak tidak efektif, ya. Jemaat, engkau menarik jemaat, ya, engkau meyakinkan jemaat, jangan engkau beri itu makanan dan minuman dalam pengertian engkau sogok dengan sembako. Itu tidak membuat mereka itu bertumbuh dalam iman. Sebab Rasul Paulus pernah menulis di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 bahwa perihal kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan untuk perut jasmanimu, tapi soal damai sejahtera, soal kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu soal batin. Artinya kalau engkau mau meyakinkan, memenangkan jiwa, yang engkau usahakan membuat dia terasa damai, membuat dia terasa bersukacita, membuat dia betul-betul cinta akan kebenaran, mengenal akan kebenaran. Niscaya ketika perkara hal kerajaan sorga yang mereka dapati dari kamu hamba-hamba Tuhan, lewat kesaksian, lewat pemberitaan firman-Mu, maka hal yang lainnya itu sudah otomatis mereka berikan. Mereka pun akan berikan dengan penuh sukacita. Bukan engkau yang berkorban. Ya walaupun ada, ya, cara-cara hamba Tuhan kerinduan baik, ada berkat lebih sambil mereka bersaksi melayani, ya diberikan makan. Tidak mengapa,
Seperti Ibu Gembala ya, puji Tuhan. Begitu sangat mengasihi jemaat. Ya dari memang sejak dulu. Bagaimana ketika melayani mereka untuk beribadah, panggilan beribadah. Ya, selalu Ibu Gembala setia untuk mempersiapkan makanan jasmani. Haleluya. Yang saya tidak tahu lama-kelamaan mereka itu datang karena ya makanan sedapnya yang dibuat gembala atau makanan rohani ya yang dibuat oleh Roh Kudus. Saya tidak tahu, tapi bagaimanapun waktu yang akan menjawab. Jemaat yang bertumbuh saya percaya. Menurut pengalaman mereka bukan lagi mencari perkara jasmani, tapi mereka ada inisiatif membawa makanan. Nah, itu yang namanya bertumbuh seperti itu. Ya, bukan mau selalu dimanjakan. Waduh. Ada inisiatif minimal bukan bawa makanan, ya saudara tidak ada waktu membawa makanan, saudara minimal transfer. Nah, itu inisiatif yang baik. Maaf ya, maaf kata saya bukan memberikan kode lagi. Nanti hari Minggu tolong siapkanlah ya. Transfer supaya ada. Tidak seperti. Jauhkan Tuhan, ampuni ya. Saya hanya mengajarkan. Kalau ada gerakan yang betul-betul murni daripada Tuhan, sebelum saya berkhotbah pun saudara sudah tahu itu. Saudara sudah mengalami, ya saya pernah mengalami. Pasti ada kesaksian tersendiri dalam hidup saudara. Di mana ketika saudara merasa damai sejahtera, diberkati oleh Tuhan, saudara pasti ada kerinduan. Saudara melihat keadaan rumah Tuhan, oh kasihan. Ya, Ibu Gembala yang begitu setia, haleluya. Ya, senantiasa memberi makan domba-dombanya secara jasmani. Wah, tentu memerlukan. Dengan inisiatif tanpa ada modus. Tapi saya sudah berkata begini jadi serba salah lagi. Tapi ya biarlah Tuhan saja yang tahu. Ini ya saya harus sampaikan. Ini hal-hal yang logis. Ya. Kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi kepada pikiran Tuhan. Bahwa hal yang baru saya saksikan ceritakan itu merupakan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu tentu membuahkan hasil yang baik. Kita kembali lagi kepada Yakobus 3 tadi. Yakobus 3. Maksud saya kepada 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 coba. Ayat 6. Ya. Saya suka ini kalimat, sungguh pun demikian, ini salinan baru. Kami memberitakan suatu pengajaran firman Tuhan kepada mereka yang sudah matang. Pengajaran yang benar, pengajaran yang keras adalah makanan keras yang memang hanya diberikan kepada orang-orang yang dewasa, bukan anak-anak. Kalau kepada anak-anak, itu kata Paulus dalam 1 Korintus 3, susulah yang kuberikan kepadamu. Makanan-makanan yang lembut, sulit mereka menerima pengajaran seperti ini. Tersinggung mereka ketika saya berkhotbah model begini. Ya, karena mereka masih kanak-kanak rohani. Mereka betul-betul merasakan ya suatu pedang firman. Oh, tentang iri, dengki, kemunafikan dalam pelayanan. Nah, itu kanak-kanak rohani. Masih ada dengki, kelihatan gereja engkau melayani pekerjaan Tuhan, engkau terlibat pekerjaan Tuhan, tapi engkau keluar daripada gereja, kau bermain judi, engkau masih merokok, engkau masih mabuk-mabukan, ya kan, masih pesta pora. Apakah itu yang dikatakan dewasa? Ya. Hal seperti itu adalah orang yang tidak menghormati bait Allah. Ya. Bahkan secara langsung mereka tidak menyadari bait Allah sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Dan mereka yang merusakkannya. Padahal Tuhan sudah berkorban. Membangun engkau sebagai bait Allahnya. Memilih engkau sebagai bait Allahnya. Dengan darah loh. Bukan dengan harta kekayaan. Tapi dengan nyawa Yesus. Tapi ada engkau menghargai ketika engkau melakukan hal jahat di luar sana. Waduh, engkau itu adalah orang yang paling bodoh. Ya. Saya katakan, kalau bahasa gaulnya Pendeta Gilbert, bego. Bego. Bertobat makanya.
Ya, saya setuju itu. Saya pun yang benar, ya puji Tuhan. Memang saya bego kalau saya melakukan seperti itu. Ya. Itu jauh lebih baik. Ketika engkau mau bertumbuh, engkau siap ditemplak. Tapi kalau engkau mendengar khotbah seperti ini, besok-besok engkau sudah tidak datang, engkau sudah pergi ke gereja lain, akhirnya ke gereja lain, ternyata engkau menerima templakan, kau pindah lagi. Ya. Pindah ke gereja C, engkau mendapatkan firman Tuhan yang kurang enak, kau pindah lagi. Kapan engkau mau bertumbuh? Ya. Anda bukan saja tidak bertumbuh, Anda membuat hamba-hamba Tuhan berkelahi. Dia jemaat kita. Dia yang pindah sendiri. Kenapa dia baru pindah ulang ke sana? Gimana? Akhirnya yang gara-gara ulah saudara, jadi orang ini saling curiga. Ya, itu yang berbahaya. Makanya hati-hati ya. Pakai pikiran Tuhan, pikiran akal yang diurapi dengan hikmat. Coba terus. Kami memberitakan hikmat yang bukan berasal dari dunia ini. Apa yang dimaksud Paulus? Bukan dari penguasa, bukan dari raja-raja, bukan kebijaksanaan dari petuah-petuah dunia ini. Banyak motivator-motivator dunia ini ya. Dengan kata-kata khas mereka, retorika ya, segala kata-kata bijak yang senantiasa memberikan motivasi. Itu kalau dibandingkan firman itu jauh. Mereka hanya memberikan kata-kata bijak kepada engkau yang dimana semuanya itu pun fana, sia-sia. Karena yang engkau dengar adalah engkau bisa mencapai tujuan sukses di dunia ini, bukan di sorga. Tetapi ketika engkau memahami pengajaran lewat teladan Kristus, Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah menyangkut pribadi, batiniamu yang kalau engkau jalankan itu bisa mempengaruhi kerjamu, usahamu, pelayananmu, pergaulanmu, dan itu memberikan keuntunganmu. Apalagi Tuhan mengajarkan pentingnya engkau ibadah. Tuhan katakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Engkau melatih dirimu berolahraga itu terbatas. Tapi kalau engkau beribadah, di dalamnya engkau mendapatkan 2 jaminan. Berkat di hari ini secara jasmani, kehidupan di hari ini, kehidupan di dunia ini, dan janji Tuhan mengenai akhirat. Ya. Itu yang kau dapatkan dalam ibadah berbakti kepada Tuhan. Hikmat untuk beraktivitas di dunia dan hikmat bagaimana engkau menjalankan untuk masuk kepada kekekalan. Itu hikmat Tuhan. Kalau hikmat manusia terbatas. Itulah dari penguasa. Itu hikmat yang tidak dari atas. Terus penguasa-penguasa atau raja-raja yang akan ditiadakan. Ya, terima kasih. Itu menjadi kesimpulan. Ketika firman Paulus berbicara, firman yang dibandingkan dengan hikmat manusia. Itu beda jauh. Paulus menulis dengan keras ya. Penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Artinya perkataan mereka sia-sia. Ya. Pada intinya perkataan mereka betul sia-sia. Ya. Mereka hanya membuat engkau termotivasi. Mengejar perkara onak dan duri yang dihasilkan bumi. Itu kan yang engkau cari. Kekayaan dunia. Ya. Sementara semakin engkau mengejar kekayaan dunia, semakin engkau jauh dari kekayaan kekekalan yang diberikan Kristus. Semakin engkau berjuang, engkau membanting tulang. Ya. Yang engkau kejar, engkau memburu harta kekayaan dunia. Semakin engkau tidak menghargai ada darah yang sudah tertumpah demi menyelamatkan engkau. Makanya ketika engkau memiliki akal yang diurapi dengan hikmat Tuhan, engkau memiliki pikiran Tuhan, disitulah engkau akan menggenapi Kolose 3. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di mana Kristus yang sudah naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Tuhan. Kristus yang sudah ada di atas. Itulah arah pikiranmu. Engkau bekerja tapi engkau tetap punya pikiran Tuhan. Sehingga pekerjaanmu sampai kepada keberhasilanmu. Bahkan mengenai hal-hal buruk yang terjadi. Itu tidak membuatmu goyah. Engkau tetap akan hidup selama-lamanya. Kenapa?
Karena engkau percaya. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Hidupmu itu ada di jalan hikmat Tuhan. Yang dimana dunia dengan kekuatan paling hebat pun tidak mungkin menjatuhkan engkau. Sekalipun engkau memang harus melewati proses. Tapi itu hanyalah harga. Itu hanyalah suatu pelajaran yang membuat engkau semakin mendapatkan hikmat dari proses itu. Orang manusia yang kalau hidup dalam Tuhan dan dia siap menerima proses, banyak sekali suatu mujizat yang ia rasakan, ya. Karena di dalam pergumulan, disitulah manusia begitu dekat dengan Tuhan. Manusia ketika dalam pergumulan dikit-dikit, oh Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan tolong, sedikit-sedikit Tuhan bagaimana ini. Tuhan yang ia cari, ya. Betapa senangnya, oh namaku disebut terus. Tahu-tahu lebih baik engkau bergumul terus begini. Coba kalau di zona aman, mana mau. Yang dia ingat cuma uang, yang dia ingat cuma mobil, harta bendanya, aset-asetnya, terlebih pacarnya, pacar pertama, pacar kedua, pacar ketiga. Ya, tidak tahu dia ada anak. Enggak taunya dia ada istri, enggak taunya dia ada suami. Oh ternyata suaminya ada 2, suaminya ada 3. Sebaliknya istrinya ada 4, istrinya ada 6. Itu yang dia pikirkan. Apakah itu yang dibilang pikiran Tuhan? Jangan heran di abad-abad pertengahan pun, di abad 19 sampai abad 19, ada pendeta seperti itu. Habis melayani, pulang-pulang tengah malamnya apa? Dia mencari tempat-tempat wanita pelacur. Itu kesaksian nyata. Bahkan ketika wanita itu, ya, yang bekerja seperti itu, dia ada satu waktu dia merasa menyesal. Dia merasa lelah dengan gaya hidupnya seperti itu. Dia masuk gereja, masuk gereja dilihat yang berkhotbah yang pernah dikunjungi kepada dia. Dia menangis, ya. Temannya berkata, "Oh, kenapa kamu menangis? Kamu tersentuh ya dengar firman Tuhan yang disampaikan." Dia menangis ternyata kecewa. Loh, kenapa kecewa? Dia adalah salah satu pelangganku. Bayangkan itu, ya. Luar biasa kan? Tidak masuk di akal, tapi itu yang terjadi. Di dalam Alkitab pun sudah terjadi seperti itu. Makanya firman Tuhan, inilah hikmat yang sejati. Inilah hikmat yang akan mengurapi akal sehatmu. Supaya engkau menghindari akal-akal yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang betul-betul menghancurkan hidupmu. Hikmat yang salah, hikmat yang tidak datang dari atas. Hikmat yang menyangkal salib Kristus. Ya. Tetapi hikmat yang dipakai untuk engkau mengenal akan Tuhan. Hikmat dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16 bahwa siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, dialah orang yang memiliki roh Tuhan. Sebagai ayat penutup, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 kita baca saja. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ini manusia duniawi, ya. Mereka tidak menerima mengenai roh. Roh Allah itu berbicara kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Terus, karena bagi mereka hal itu kebodohan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan kebenarannya sendiri. Terus, dan dia tidak memahaminya, ya, karena sudah dibutakan iblis. Padahal iblis sendiri tahu, oh hikmat Allah ini sungguh membawa hidup manusia menuju kepada kegagalan. Tapi iblis tutup itu dan dia setuju. Ya, terus karena mengenai hikmat Allah itu hanya dapat dinilai. Hanya kepekaan itu ada bagi orang yang betul-betul memiliki roh. Nah, baca selanjutnya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Iya, terus tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terus, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan
sehingga ia dapat menasihati Allah, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kesimpulannya dari ayat 15 dan 16, bahwa orang yang memiliki roh Kristus, dia adalah orang yang mengenal Kristus secara pribadi, mengenal Allah secara pribadi. Dia tahu rancangan-rancangan Allah. Bukan berarti dia merasa setara, tidak. Tapi bagaimana hidupnya itu yang diperkenankan Tuhan, untuk Tuhan bukakan rahasia. Ya. Makanya Tuhan pernah katakan kepada murid-murid yang ia cintai, kepada mereka kukatakan secara tersembunyi perumpamaan, biar mereka mikir sendiri. Ya. Mereka cari sendiri, mereka tafsir sendiri maksud-maksud perkataanku. Tetapi kepada kamu murid-muridku, kukaruniakan rahasia kerajaan Allah. Karena Tuhan sudah menetapkan, berkenan atas orang-orang yang mau menjadi muridku. Dan ingat, siapapun dia yang mau menjadi murid Tuhan, dia pasti dipercayakan rahasia Allah, rahasia rencana Tuhan yang besar di hari depan. Asalkan dia mau menjadi murid Tuhan. Dan kita tahu bagaimana syarat menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus pernah katakan, engkau harus menyangkal dirimu setiap hari. Ya. Pikul salib, ikutlah aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami sudah mengerti Tuhan bagaimana kami memiliki pikiran Kristus. Dan itu kami dapatkan lewat firman, pengajaran, kuasa Roh-Mu Tuhan yang memberikan kami pemahaman, yang memberikan kami pengertian, memberikan kami perasaan, kepekaan akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, ajarlah kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang berlayak menerima berkat janji firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Engkau hendaki dalam hidup kami. Saatnya kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu atas kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kau senantiasa Tuhan membakar kehidupan kami dengan api roh-Mu ya Bapa. Agar pelita kami Tuhan juga tetap menyala di hadapan-Mu lewat karunia anugerah-anugerah roh-Mu Tuhan. Biarlah kami pakai untuk kepentingan Tuhan pekerjaan-Mu yang mulia, agung dan suci. Talenta, kemampuan yang Kau percayakan bagi kami. Biarlah ajarlah kami Tuhan untuk setia dapat memperlabakannya. Untuk kami dapat memuliakan nama-Mu, menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan kami. Diberkati Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Goshen Tuhan, kami tetap serahkan Tuhan jiwa-jiwa baru. Kami rindu Tuhan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, diyakinkan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah jiwa-jiwa yang kami sudah layani Tuhan, benar-benar Engkau dapat menghampiri, menjamah, melawati mereka, meyakinkan mereka Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Agar mereka betul-betul bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan mereka, segala Tuhan usaha, kegiatan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan pelayanan Goshen ini juga Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, ketaatan, kesetiaan bagi kami untuk tetap melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Tuhan gereja segala bangsa ya Bapa. Setiap hamba-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan, Engkau pakai hidup mereka dengan heran. Terlebih biarlah kasih Allah selalu ada di dalam hidup mereka. Kami tetap serahkan Tuhan kehidupan ketua umum kami, Bapak Pendeta Insinyur Jimmy Hattambi Tuhan. Diberkati Tuhan. Biarlah dalam segala kekurangan, keterbatasan sebagai manusia kami semua memilikinya. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mempunyai pekerjaan, Engkau Allah yang berkenan atas gereja segala bangsa ini Tuhan. Di dalam kebodohan kami berkata Tuhan, kami memohon bahwa Engkau mengaruniakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hamba-Hamba-Mu. Terlebih ketua umum kami dan keluarganya Tuhan, anak mantunya, pelayanan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Bahkan tugas yang diembankan, dipercayakan kepadanya, biarlah dia jalankan dengan tulus ikhlas Tuhan. Engkau yang akan pertambah-tambahkan hikmat pengertian akan dirinya tentang rahasia firman ya Bapa. Begitu juga tidak terkecuali hamba-hamba-Mu yang terlibat Tuhan, baik para pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus wilayah Tuhan, bahkan setiap departemen, biro-biro diberkati Tuhan, diberikan kesatuan kepada kami. Bahkan kerjasama kami dengan pemerintah Tuhan juga Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Kami akan segera akhiri Tuhan ibadah kami yang singkat ini, yang penuh Tuhan dengan kekurangan. Tapi Engkau Allah yang mempunyai pekerjaan. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu bekerja, menyempurnakan pelayanan kami, agar mereka yang memuji dan mendengar firman-Mu dan menyembah Engkau saat ini mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah diberikan kekuatan baru. Mereka yang tertutup jalan dibukakan jalan. Mereka yang susah hati akan dihiburkan oleh Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah penjaga Israel. Maka Engkau yang akan menjaga kami sebagai Israel rohani. Merupakan umat pilihan, umat kesayangan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan dijamin oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan pengharapan baru, sukacita surga, penghiburan sejati, dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Salam buat keluarga, salam sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur, dan hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.